Selamat datang teman-teman semua. Kalian pada penasarankah sama judul video ini? Ya, di judulnya saya tulis TV tabung sub banyak yang tumbang. Padahal problemnya terlihat sepele, sekedar nggak bisa AV. Ya elah bang, nggak bisa input AV doang. Masa nggak bisa dibenerin sih? Gitu kan ya? Jadi ikuti video ini sampai habis. Saya bikin video ini bermula dari saya dapat kerjaan TV sub tabung 21 inch. Biasanya sih saya ngerjainnya LCD TV ya, tapi karena ini tetangga deket yang minta, jadi saya terima. Pas datang, terkesima saya. Katanya dia punya TV ini udah lama, udah bertahun-tahun. Tapi kalian bisa lihat sendirilah, mulus banget bodinya, masih celing banget. Mas, coba dibenerin TV-nya. TV ini nggak bisa buat nonton, kata yang punya begitu. Nah, lanjutlah saya nyalain. Bisa nyala sih, tapi dipindah ke mode AV sambil saya kasih input STB, gambarnya nggak ada yang keluar. Oh, ini mungkin maksudnya ya, nggak bisa buat nonton itu karena nggak bisa nampil AV-nya. Jadi gambar dari STB nggak ada yang muncul di layar. Penasaran? Selanjutnya saya buka TV-nya. Debu tahunan ini kayaknya. Debu ini jadi saksi kalau TV-nya emang usianya udah cukup lama ya. Bersih-bersih dulu sambil dilihat. Kalau aja masih mujur, mungkin ada komponen yang terlihat nggak normal secara visual. Biar bisa langsung diganti gitu maksudnya. Tapi sampai debu hilang, nggak ada komponen yang rusak yang kelihatan. Malah masih bagus banget ini kondisi komponennya. Terus gimana? Nah justru karena nggak ada komponen yang terlihat rusak ini masalahnya malah tambah berat. Kalian bisa cek sendiri kalau ditelusuri jalur input RCA AV ini langsung menuju ke kaki IC utama yang hanya melewati satu buah resistor dan kapasitor, dan itu pun masih bagus saya cek. Berarti IC utama ini yang rusak, tidak bisa nerima input AV dari STB. Jadi harus diganti nih IC-nya. Walaupun ada beberapa teman teknisi yang bisa mengakali dengan tanpa ganti IC, tapi sayangnya sepengalaman saya belum pernah ketemu yang begitu yang bisa dipulihin tanpa ganti IC ya. IC-nya ini sendiri pakai seri IXD 067WJZZQ. Bisa kalian cari di marketplace. Lihat sendiri harga barunya, ada yang 300.000. Ini ada yang 380.000. Ini ada lagi yang agak murah nih, lumayan ini, 150.000 rupiah. Terus kalau harganya begini mau totalan berapa biaya sama harga servisnya? Sedangkan di tempat saya TV tabung yang second aja udah murah harganya. Gimana? Karena nggak bisa AV harus tumbang juga ini TV ya, dengan bodi yang masih mulus gini. Gimana nggak tumbang coba? Pertama, TV tabung udah murah, udah sepi peminatnya. Servisnya dituntut murah juga dari yang punya TV. Sedangkan part pengganti udah jarang dan mahal. Jadi buat dapat harga murah, kita harus nyari barang cabutan. Itu pun kalau ada ya. Dan pasti gambling statusnya, untung-untungan. Itu pun kalau sekali beli dapat yang normal. Kalau nggak dapat yang normal, dapat yang rusak, gimana? Nggak bisa protes kan? Harus beli barang lagi. Cara lain apalagi yang bisa? Sedangkan input TV ini hanya dua, hanya antena dan AV. Antena udah jelas nggak bisa nerima siaran sekarang karena udah beralih ke digital. Terus juga AV-nya udah nggak normal. Ada sih alat yang saya tahu itu alat tambahan konverter AV to RF yang bisa konversi dari AV STB nanti. Terus inputnya ke antena TV. Tapi output gambarnya juga nggak terlalu bagus pakai barang ini, masih bagus pakai AV. Atau apalagi, ganti mesin Cina universal misalnya. Sama aja harganya udah nggak masuk lagi ke budget yang punya TV. Akhirnya apa? Sepele doang nggak bisa AV bang. Tapi penyelesaiannya itu yang nggak ada. Ada sih sebenarnya tapi udah nggak bisa masuk lagi ke budgetnya. Dan akhirnya TV-nya saya balikin lagi ke yang punya. Jadi misalnya yang punya mau jual TV-nya, masih bisa dapat uang balik dari unitnya ya. Gimana menurut kalian? Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.